Selamat datang kembali kita berada di program baru dari Tribun Ambon. Tribun Ambon Podcast. Halo Tribuners, selamat sore. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam Tribun Ambon Podcast ulasan sepekan edisi 24 Oktober 2023. Ya, kali ini kita akan mengulas seperti biasa. Dalam seperti minggu-minggu sebelumnya kita akan mengulas sejumlah berita yang sudah tayang dalam Tribun Ambon Podcast selama sepekan yang lalu. Nah, tentu saja hari ini saya tidak sendirian dalam ulasan sepekan ini karena sudah ditemani oleh salah satu host Tribun Ambon yang kece badai. Tentu saja ada Hai Tribuners, ada Pristi di sini yang siap menemani Tribuners selama setengah jam ke depan. Tentu saja bersama Fani kita akan mengulas semua berita-berita yang sudah terupdate di kanal berita kami dalam 1 minggu terakhir ya. Berita-berita apa saja itu nanti Tribuners bisa lihat, bisa pantau, bisa saksikan. Kalau mau komen, silakan komen. Iya, benar sekali. Dan informasi juga buat Tribuners kalau misalkan kalau ada informasi atau berita-berita penting apapun itu deh dari wilayah Tribuners yang memang tidak bisa kami jangkau di 11 kabupaten kota maupun yang ada di luar Indonesia, tapi seputar Maluku, bisa langsung kasih informasi ke sejumlah akun sosial media. Ada Instagram, Facebook, semua deh ya. Itu ya, Tribun ada di semua kanal sosial media. Nanti admin kami akan membalas dan langsung kontak ke reporter untuk ngecek langsung ke lapangan. Nggak ngecek langsung sih, kalau menjangkau ya kami langsung ya. Tapi kalau ini kami langsung konfirmasi ke pihak terkait. Gitu, benar sekali. Jangan lupa selalu update berita kami di portal kami www.tribunambon.com dan sejumlah akun sosial media. Jangan lupa lo Tribun X. Iya, benar sekali. Kita sudah punya aplikasi namanya Tribun X. Sudah lama sebenarnya Tribuners. Biar kalau Tribuners mau ngupdate berita dari Ambon, Maluku, atau di wilayah-wilayah lain, itu semua langsung info di dalamnya. Jual beli juga bisa. Benar, ada di sana semua. Benar sekali Tribuners. Selanjutnya, hari ini agak deg-degan ya, mohon maaf ya. Udah seminggu kita alpa ya. Seminggu apa kamu kemana aja Fani? Ya, oke Tribuners, kita akan langsung ke berita yang pertama. Karena ini sudah mau menjelang tahun-tahun politik ya. Sudah mulai DPS ya, daftar pemilih sementara itu sudah mulai berlangsung, tahapan pemilunya sudah mulai berlangsung, tahun depan tahun 2024 sudah mulai pemilu, dan dari raja-raja di negeri untuk khususnya Kota Ambon melakukan deklarasi. Dalam rangka apa itu? Untuk siap menghadapi pemilu nanti. Jadi untuk menjaga kedamaian, keamanan, kesempurnaan ketertiban selama menjelang pemilu 2024. Ini deklarasinya itu berlangsung di kantor Latupati, Majelis Latupati yang ada di Paso. Ya, dan itu sudah berlangsung pada Senin 16 Oktober 2023 minggu lalu gitu Tribuners. Dan ada 3 poin penting yang disampaikan dalam deklarasi itu. Ini berdasarkan wawancara kami dengan Ketua Majelis Latupati Kota Ambon, Reza Valdo Mas Paitela, yang juga Raja Negeri Rutong. Ada 3 poin penting. Yang pertama, seluruh negeri akan mendukung dalam hal ini pihak TNI Polri untuk juga. Betul, dalam membantu menjaga keamanan ketertiban masyarakat supaya aman dan kondusif menjelang pemilu 2024. Hingga pemilu itu ya? Iya, hingga pemilu selesai sampai pelantikan juga nanti. Dan yang kedua, poin kedua itu adalah menjadi garda terdepan ya dalam menyikapi menjadi garda persoalan. Benar. Dan yang ketiga adalah aktif berperan dan melibatkan generasi muda Kota Ambon, Maluku, Jojaro Mongare. Kok jadi bahasa logat Jawa? Jojaro Mongare Kota Ambon supaya turut serta membangun Kota Ambon yang lebih baik gitu. Apalagi kalau menjelang
pemilu gini kan banyak banget isu-isu politik yang kalau bisa sembarang gitu bisa kegeser jadi sensitif gitu ya. Iya, benar-benar masyarakat gitu. Jadi kalau Tribuners jaga-jaga cek di Diskominfo kalau misalkan ada informasi atau sesuatu yang Tribuners merasa ini kayak masih hoax tanda atau tanya, bukan iya. gitu. Bisa cek di Diskominfo atau cek juga di portal tribunambon.com ya. Supaya bisa mencegah hoax gitu. Oke. Benar. Kalau misalkan keamanan ini terjaga, ya kan, Pemilu juga akan berjalan dengan lancar sampai selesai. Ambon tentram dan damai, investasi juga bisa masuk, investor. Iya, benar sempat disampaikan juga ya kemarin. Iya, jadi kalau investornya masuk, ekonomi juga bisa berkembang di negeri-negeri, khususnya di Kota Ambon. Amin, Ini juga bisa menjadi contoh untuk negeri-negeri lain atau desa-desa ya, bukan hanya negeri, karena kita di sini punya 2 desa dan negeri adat. Oke nih Tribuners, next kita punya berita yang sedang hangat-hangatnya. Iya, agak sensitif juga ya Iya, ini ya. agak sensitif juga, seperti yang Tribuners kita semua tahu ya, bahwa saat ini sementara berlangsung perang antara Hamas Palestina dengan juga Israel, dan yang pecah pada 7 Oktober lalu, dan sampai saat ini sudah berapa ribu jiwa ya? Sepertinya sudah sekitar 3.000 jiwa. Kayaknya sudah yang lebih ya kayak sepertinya sudah lebih. Nanti Tribuners boleh update di portal kami di www.tribunambon.com, dan tentu saja itu menyebabkan daerah-daerah terkhususnya juga di Indonesia untuk turut mengambil andil dalam gitu. Merasa prihatin juga dengan masalah ini. Nah, kemarin tuh di Kota Ambon khususnya ratusan warga di Ambon turut serta dalam aksi dukung kemerdekaan Palestina pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023. Nah, aksi ini digelar sekitar pukul 9 waktu Indonesia Timur dan direncanakan dan berlangsung hingga pukul 3 atau udah lebih dari pukul 3 sore ya. Nah, berlangsung kemarin tuh di depan Hotel Santika menjadi titik kumpul massa, kemudian dilanjutkan dengan long march menuju Masjid Raya Al-Fatah, dan gerakan aksi ini dinakodai oleh Aliansi Pemuda Maluku Peduli Palestina yang bertemakan duka lara terulang kembali, jangan pernah lupa atau tinggalkan mereka sendiri. Nah, Tribuners, di sana juga ratusan massa ikut serta ya, bukan hanya pemuda-pemudi tapi orang tua juga anak-anak yang turut serta dalam aksi kemarin pada hari Jumat nih rekan Tanita. Ya, memang masalah Hamas Palestina dan Israel ini memang sangat sensitif ya. Ini sudah ada campur tangan politik dan lainnya. Jadi Tribuners lebih berhati-hati lagi mungkin kalau mau berkomen sesuatu supaya jangan sampai salah gitu ya. Jadi baca-baca lagi sejarahnya apa gitu, penyebabnya apa. Tapi di balik itu kemanusiaan harus tetap ditegakkan. Iya, benar Kasihan sekali. anak-anak warga sipil sudah menjadi korban. Terus anak-anak kecil, orang dewasa kita yang media yang turun juga untuk meliput terkena juga gitu kan, banyak korban jiwanya. Jadi kita berharap semoga masalah ini cepat selesai entah kapan, dan semuanya dalam lindungan Tuhan juga yang di sana. Oke, kita beralih dari selanjutnya Tribuners, kita dari isu nasional kita ke isu lokal dulu nih. Iya, benar sekali. Finalis Miss Universe Indonesia asal Maluku, panggilannya Grace Halba, nama lengkapnya Grace Bersheba Martina Halba. Akhirnya dia pulang kampung. Oh, jadi memang dia asalnya dari Aboru ya? Ya, dia punya orang tua itu dari Aboru, gitu. Dan akhirnya kemarin beberapa bulan lalu dia memang mewakili Indonesia, mewakili Maluku di ajang Miss Universe, dan akhirnya dia sudah bisa pulang nih untuk balik ke negeri Aboru, Maluku Tengah, untuk membawa Piala API Awards. Karena Aboru ini menang salah satu kategori di API Awards untuk Hela Rotan. Wah,
Helarotan ini salah satu kebudayaan Aboru yang sampai sekarang terus dilestarikan dan ini keren sih. Soalnya rotannya panjang terus Tribuners harus lihat, harus nonton helarotan ini. Dan karena kalau Tribuners kalau mau ke Aboru itu kan selain perjalanan dari Jakarta ke Ambon gitu, dari kota Ambon menuju ke Aboru itu harus melalui perjalanan laut. Iya, benar. Jadi selama 1 jam dari pelabuhan Tulehu, Maluku Tengah ya, itu dia merasakan sensasi kena ombak. Ombak Pulau Ambon, ombak lautan di Maluku, dan dia kayak awalnya masih tenang-tenang ya, santai-santai karena pas di pelabuhan Tulehu gitu, arusnya masih tenang. Masih tenang pagi juga kan ya. Tiba-tiba kena apa namanya? Ombak di kapal, batu kapal. Tanjung Batu Kapal. Langsung deh agak kaget, tapi dia berusaha tenang gitu. Karena dia memang sudah sempat pulang, tapi itu sudah cukup lama, dan akhirnya dia bisa kembali lagi dan merasa senang bisa kembali lagi ke negeri Aboru walaupun deg-degan kena ombak di Tanjung Batu Kapal, tapi dia berusaha tenang gitu. Memang kalau ombak di Tanjung Batu Kapal ini agak sesuatu ya. Iya, benar sekali. Kita awal-awal tuh tenang-tenang dulu, kalau pulang dari mana kemarin kita ya? Dari Saparua ya? Iya, Saparua. Kalau mau ke Saparua, Aboru pasti lewat situ tuh. Benar. Gimana perasaannya? Gila sih, ombak. Gila sih, itu pertama kali, maksudnya pertama kali setelah sekian lama nggak naik speedboat. Jadi, akhirnya sama berarti, Chris. Mungkin besok-besok bisa jadi agak Miss uji nyali Universe. juga. Amin. Agak uji nyali juga sebenarnya sih. Iya, betul. Dan sebenarnya kami juga ikut berbahagia karena akhirnya karena helarotan ini memang salah satu kebudayaan yang sangat amat bagus dan patut dilestarikan. Dan senang sekali juga Kakak Grace bisa membawa piala itu ke negeri Aboru gitu ya. Dan juara pertama nasional Anugerah Pesona Indonesia kategori atraksi budaya tahun 2022 helarotan. Dan sebenarnya Kakak Grace itu datang ke Aboru, jadi dia datang tanggal 19 di kota Ambon, dia tiba, terus tanggal 20 dia ke Aboru. Itu selain membawa pulang Piala Api Awards ini juga ada kolaborasi dengan sekolah minggu, guru sekolah minggu SMTPI, dan juga kolaborasi tentunya dengan komunitas buku for Aboru atau BVA di bawah Yayasan Tita Ina Ama, dan juga ada jemaat GPM Aboru dan didukung oleh Yayasan Elpidos dan Yayasan GIF. Jadi memang ada kolaborasi sejumlah yayasan yang memang sangat fokus banget untuk selain sekolah minggunya, gerejanya, tapi juga untuk pendidikan anak-anak di Aboru. Gitu. Semoga di tempat lain juga ya. Bukan hanya di Aboru. Dan kita berharap dengan adanya kegiatan ini anak-anak Aboru juga semakin percaya diri. Siapa tahu ada besok-besok bukan hanya Miss Universe ya, anak-anak Aboru bisa mewakili Maluku, Indonesia di ajang-ajang yang lainnya. Benar Semangat sekali nih Tribun. Kabar gembiranya bukan hanya dari Aboru ya. Apalagi tuh Kakak Fani. Nih kemarin salah satu artis Indonesia asal Maluku yang menyandang marga Maluku atau Konsina, tentu saja Prilil atau Konsina akhirnya merayakan ulang tahunnya yang ke-27 tahun di Banda Neira. Memang Banda Neira nih keren banget ya. Iya, pada 15 Oktober 2023 yang lalu. Nah, hal ini diketahui melalui postingan Instagramnya Prilil atau Konsina tentu saja, dan TikTok. Dikonfirmasi langsung oleh reporter kami ya. Berdasarkan akun itu, senang banget sih kalau misalkan ulang tahun. Iya, ulang tahun ya. Di Banda Neira sih ya. Iya. Dia memang ke Banda Neira ini bukan hanya upload di Instagram, tapi jadi di TikTok, di Twitter dia juga upload. Memang kayak ke Banda Neira merayakan ulang tahun, memang ini salah satu impiannya, benar sekali. Dan kemarin-kemarin kita masih lihat yang pas masih setelah ulang tahun gitu, dia ada sampai lihat lumba-lumba
Iya benar sekali, Tribuners pasti Tribuners juga nggak ketinggalan dong update Instagramnya Prilly Dia kan. tuh sampai nangis gitu karena saking senangnya. Memang Banda ini menyimpan sejuta pesona, more than sejuta kayaknya ya, hitung aja ya. Mulai dari pemandangan alamnya, Pariwisatanya, bawah lautnya. Soalnya kan Banda ini kan ada pulau-pulaunya gitu ya. Dan belum semua pulau itu, bukan belum semua. Dan kayak hampir semua pulaunya itu kayak jarang banget orang mau turun langsung ke melihat pesona. Masih kayak terjaga banget. Ada salah satu pulau juga yang dekat Pulau Hatas itu memang penduduknya sendiri itu jarang ke bagian yang dalam. Jadi mereka biasanya ngambil tuh yang bagian kayak tidak terlalu dalam gitu, tapi yang bagian dalam banget itu mereka jarang ke sana gitu, jarang turun diving ke dalam gitu. Hanya kayak kalau orang-orang luar datang gitu baru mereka mau. Oh, jadi memang masih terjaga banget ya. Masih terjaga banget. Makanya kayak melihat lumba-lumba dalam lautnya. Aduh, keren. Mau lihat kayak biota-biota laut yang belum Tribuners lihat di daerah lain bisa didapatkan di Banda. Dan ada wisata sejarahnya juga. Iya, benar-benar. Ada Pulau Hatta, tempat pengasingannya Bung Hatta. Iya. Ada museum. Banyak lah ya di sana ya. Banyak orang juga yang dari Jakarta, dari mana gitu. Ingat dong syairnya Syahrir, mohon maaf, Sultan Syahrir ya. Apa? Jangan mati sebelum ke Banda. Iya, karena kita orang juga belum ke Banda. Jadi itu salah satu ya. Impian juga buat kita. Saya mohon maaf ya, saya lahir di Banda tapi belum pernah pulang ke Banda lagi. Aduh, papa saya SMA-nya di Banda, tapi saya juga belum ke Banda. Nanti mungkin setelah Prilly Latukonsina, ada Tanita Patiasina, ada Stefanus, Stefani yang akan merayakan ulang tahun di Banda. Oke, next. Hari ini tuh berita kita ringan-ringan semua ya, karena 2 minggu lalu berita kita berat-berat banget. Iya, benar-benar. Dan selain Banda yang punya pesona pariwisatanya, kita selama 1 bulan ini, hampir 1 bulan dari bulan lalu sebenarnya, dari awal bulan ini sudah sampai tanggal 28 kalau nggak salah, laksanakan Festival Pesona Metike. Wah. Dan ada reporter kita yang sudah standby di sana untuk melaporkan langsung bagaimana kemeriahan. Setelah sekian lama kita nggak punya reporter di Tual yang melaporkan langsung. Nah sekarang kita udah punya nih, jadi kita akan terus mendapatkan updatean terbaru tentang festival ini ya. Dan juga peristiwa-peristiwa di sana. Betul, gitu ya. Di Tual dan Kabupaten Maluku Tengah. Dan berita kali ini tentu saja di Malra ada pesona pantai Ngurbloat atau biasa bilang Pasir Panjang. Yang kali ini kekaguman datang dari 125 turis mancanegara yang tergabung dalam tim ekspedisi Ponan. Mereka ini datang pada tanggal 13 Oktober 2023 siang. Mereka itu ada sekitar 125 turis. Pas mereka punya kapal itu tiba di dekat pantai Pasir Panjang. Mereka karena memang tidak langsung bersandar di pelabuhan di pasirnya itu ya. Jadi mereka agak sedikit ke laut, terus kemudian dihantarkan ke pantainya, bibir pantainya menggunakan perahu karet. Dan mereka langsung kayak wow, terkagum-kagum, senang banget gitu ya. Bisa menikmati pasir terhalus di dunia. Bukan di Indonesia doang, di dunia loh. Dan mereka menghabiskan waktu di sana ada sekitar 8 jam. Mereka menikmati mulai biasa dari berjemur, berenang, ada yang snorkeling gitu ya. Karena Ngurbloat ini bagus banget. Iya, benar sekali. Dan kedatangan turis-turis ini ya dari tim ekspedisi Ponan ini juga disambut oleh
bagian Badan Pengelola Destinasi Pantai Ngobloat. Iya, Dari benar sekali. Pak Ronald Teto selaku Ketua Badan Pengelola Destinasi Pantai Ngobloat ini mengatakan bahwa memang Ngobloat menjadi salah satu destinasi wisata yang wajib dikunjungi Iya, di benar. Kabupaten berjuluk Aini Ain, Asik. Maluku Tenggara ya. Dan biasanya memang kalau untuk turis-turis itu ada tarifnya, Ada tapi tarifnya, juga tapi tidak nggak terlalu ini ya. mahal ya. Iya, cuma 2 Cuma $2 dolar, atau 31 tergantung sekian. kurs sekarang ya. Dan kapan lagi cuma 2 dolar bisa menikmati pantai Pantai terhalus terhalus di dunia. di dunia, ya kan? Oke, jadi kalau ditotal-totalin ya 125 orang itu, jadi pendapatan mereka kemarin sekitar 3 jutaan lebih lah ya. Semoga dengan pendapatan itu bisa membuat mengembangkan destinasi wisata Pantai Ngobloat. Iya, jadi mereka juga tetap menjalin hubungan dengan PLN sekitar agar Betul, fasilitasnya tetap menarik wisatawan luar juga untuk selalu mampir ke betul. satu pantai terbaik di Maluku aja. Destinasi yang wajib dikunjungi selain Banda Neira. Iya. Pasti mereka dari Pasir Panjang pasti mereka ke Banda Neira juga kan ya? Baru kan Atau ke Banda Neira dulu baru ke Pasir Panjang kemarin ya? kalau dilihat dari jalurnya, Sepertinya ke Banda Neira dulu ya. ya coba kita telepon ekspedisi Ponat. Siapa tahu di sini mereka singgah ke Ambon ya. Iya, betul sekali. Nah, festival kemarin bukan hanya dimeriahkan oleh para wisatawan turis ya. Didatangi oleh Iya, tapi juga kemarin itu dimeriahkan oleh, ada lomba. Ada dong, pasti dong. Ya, dari tanggal 1 sampai tanggal 28 kalau nggak salah, masa nggak ada lomba. Nah, ini kita punya salah satu berita terkait dengan lomba dayung belang. Dayung belang. Asik. Dayung Selebel. Aduh, yang memotivasi KI Besar untuk harus bangkit dan sejajar dengan wilayah lainnya. Nah, dalam babak penyisihan Lomba Dayung Belang Festival Pesona Meti K 2023 yang berlangsung dari Senin 20 yang berlangsung kemarin hari Senin tanggal 23 Oktober 2023. Ih, baru banget nih. Nah, 19 tim nih dari kecamatan dan 1 tim dari OPD pun siap berkompetensi dalam kawasan pantai Ohoi, Rerean, Kecamatan K Besar Selatan, Barat, Kabupaten Maluku Tenggara. Lombanya diadakan di Pantai Ohoi. Penasaran Pantai Ohoi gimana sih? Pasti bagus-bagus ya, nggak ada pantai K yang nggak bagus kayaknya. Di Maluku mana ada pantai yang gak bagus ya? Iya. Pantai Martika. Semoga ke depan bagus. Amin. Kan udah mulai ada tuh. Mulai pembangunan Iya, kan. benar sekali. Pasarnya sudah direvitalisasi, sudah sangat bagus. Nih. Ini sebagai salah satu promosi wisata juga, kata Hanubun, untuk membangkitkan ekonomi masyarakat yang disebutnya menjadi pariwisata ini adalah sumber pendapatan ekonomi utama bagi masyarakat di K gitu. Menurut Hanubun, posisi K Besar ini sama dengan semua wilayah di Maluku. Jadi lomba kemarin itu diharapkan jangan sampai ada yang curang. Betul, kita harus Sportif. Benar sekali. Ini nanti Tribuners boleh update lagi babak penyisihan 19 tim yang Soalnya kemarin masih berlanjut sudah, ya? masih berlanjut. Kan baru mulai Senin kemarin. asik tuh lomba dayung belang. Dulu di Ambon juga ada lomba dayung belang, Di mana? Panggayo Di belang Teluk Ambon biasanya ya? kita bilang iya kan? Panggayo belang. Di Teluk Ambon ya? Teluk Ambon, tapi sudah lama banget nih, belum ada lagi. Dulu sebelum masih SMA, mohon maaf Tribuners, kayaknya saya menghilang cukup lama di Kota Ambon. Waktu masih SMA itu sering banget tiap tahun. Iya. Mungkin ini bisa memotivasi Motivasi ya, Kota Ambon selain untuk- dayung belang di KI, Panggayo belang di Ambon, kapan lagi? Amin. Saya juga Tuh belum pernah. kita sudah mulai menunggu untuk diarungi. Saya juga belum pernah tahu. Nonton ya? Iya. Pasti seru banget ya. Oh iya, di Pulau Seram Belum pernah.
maksudnya belum pernah saya tonton, mungkin udah pernah ada sebelumnya lomba-lomba dayung ini, tapi belum pernah saya tonton. Wajib, soalnya kalau di Ambon aja udah rame banget, apalagi di Maluku Tenggara kayak besar sana ya, itu pasti rame banget. Oke. Seru banget tuh. Next kita punya berita apa lagi? Aku kayak masih terpesona dengan Banda Neira dan Maluku Tenggara dan oh iya, kemarin juga sempat ke Malra ya? Bukan. Kemana tuh? Maluku Barat Daya. Aduh, berarti nggak mampir dong. Nggak mampir, soalnya naik pesawat sekitar 2 jam, tapi itu juga sangat cantik banget. Aduh, Maluku nih mana yang nggak cantik sih. ya? Iya, Gunung Kerbau. Oke, sudah Tribunas, kita beralih dari berita terkait pariwisata, terkait perilaku ke Cina di Banda Neira, Festival Pesona Metikei, Pantai Ngebloan, lomba Dayu. rotan di Aboru. Bukan lomba rotan, oh iya, rotan. rotan. Atraksi budaya yang sampai menang Iya, oke. di API Award juara 1. Kita kembali ke kota Ambon dulu ya. Ada 19 anak disabilitas yang melakukan wisata edukasi, mulai dari kantor Gong Pedamaian, kantor DPRD Kota Ambon, kemudian Balai Kota Ambon. Wisata edukasi ini berlangsung pada Jumat 20 Oktober 2023, minggu lalu. Mereka dari 2 sekolah, yakni Sekolah Luar Biasa Negeri Kota Ambon dan SLB ABCD Leleani 2. Ada mereka didampingi tentu saja dengan perwakilan orang tua dan para guru. Nah, kegiatan ini, wisata edukasi ini merupakan salah satu program prioritas anak dengan disabilitas anak Indonesia atau PADI yang dikelola oleh Rumah Generasi bersama mitra Yayasan NLR Indonesia. Memang wisata edukasi ini cukup penting juga ya buat anak-anak disabilitas. Bukan anak-anak disabilitas, anak-anak biasa. Yang lain juga boleh. Juga ini penting ya, karena kalau belajar aja di sekolah itu aja kita sudah kayak mumet sekali ya, karena tiap anak punya metode pembelajaran yang beda-beda. Nah, dengan wisata edukasi ini memang anak-anak disabilitas itu bisa melihat berbagai macam hal. Di Gong Pedamaian ada foto-foto sejarah-sejarah Kota Ambon. Iya, benar. Ya, kemudian di DPD Kota Ambon mereka bisa melihat bagaimana legislatif. Kemudian mereka juga bisa mengunjungi Balai Kota Ambon. Ini memang pembelajaran yang beda-beda, tapi cukup penting untuk anak-anak disabilitas. Anak disabilitas ini mereka pintar-pintar banget. Semoga ini juga menjadi wawasan baru untuk mereka untuk kedepannya lagi. Mungkin ada motivasi atau inovasi-inovasi yang nanti mereka lakukan gitu. Dan memang anak-anak ini senang banget kemarin pas mereka datang, kelihatan banget mereka wajahnya senang banget, karena kan jarang-jarang ya mereka mendapat ilmu di luar gitu, berkunjung keluar. Betul. Tapi biasanya kalau dalam kelas juga mereka kan punya metode pembelajaran yang seru-seru ya, dan mungkin dengan keluar ini mereka bisa belajar hal-hal real. Sejarah-sejarah Kota Ambon gitu kan. Sudah pernah lihat ke museum Gong Pedamaian? Belum, mohon maaf. Nanti ya, Tribunas. Kayaknya kita perlu mengajak rekan Fani ini untuk jalan-jalan di Kota Ambon, Banda Neira dan Maluku Tenggara. Tentu saya pengen banget. Di dalam tuh ada banyak banget foto-foto bersejarah. Dari ya foto zaman dulu, terus foto yang angkutan kota yang dulu menjadi saksi bisu konflik, itu semua ada di dalam situ. Jadi memang karena Gong Pedamaian ini menjadi salah satu simbol bagaimana Maluku, Ambon bisa akhirnya bisa kembali lagi menjaga perdamaian. Lalu kita punya masalah kelam, tapi akhirnya sampai sekarang kita bahu-membahu, baku kele, jaga kedamaian. Hidup orang bersaudara. Oke. Langsung ke berita terakhir nih, Tribuners. Sudah terakhir ya? Gak nyangka banget cerita-cerita sudah terakhir. Kembali lagi ke berita terkait dengan pariwisata di Maluku. Ada juga salah satu di Bukit Teralayang, Ambon.
Nah kemarin Bodewen Watimena sempat mengunjungi Bukit Paralayang juga. Nah di sana tuh Bodewen Watimena mengeksplorasi keindahan di langit Bukit Paralayang Kota Ambon. Nah eksplorasi ini berlangsung di sela-sela pembukaan lomba. Oh ternyata ada lomba ya. Nasional kayaknya. Paralayang sekaligus peresmian Flying Sight pada Senin kemarin. Aduh, lomba lomba dayung belang Senin kemarin, terus di Ambon ternyata ada juga di Bukit Paralayang. Nah, aksi eksplorasi tentu saja turut serta ternyata Bodewin ikut penjabat wali kota Ambon ini memang tidak akan ketinggalan dengan segala sesuatu yang menarik ya. Iya, ternyata coba juga flying langsung coba iya benar sekali. Tentu saja didampingi oleh para atlet yang sudah terlatih. Bener, kalau bapaknya sendiri siapa tahu bapaknya pro ya. Ternyata pro ya. Dan di sana juga beliau menyampaikan sambutan. Nah ini Bodewen Watimena mengatakan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Ambon berbeda dengan wilayah lainnya yang tentu saja memiliki sumber daya alam yang mumpuni seperti pertambangan emas, nikel dan lainnya. Namun meski begitu Kota Ambon ini telah dikaruniai alam yang indah oleh Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga hal ini perlu disyukuri ya dan dimanfaatkan dengan baik. Itu kayaknya lomba paralayang flying sight. Wah, pengen juga sebenarnya sih waktu kuliah. Iya, paralayang. Kan kuliahnya di luar ya. Nanti tolong dong di-update kalau misalkan kita paralayang di sana tuh berapaan harganya. Iya betul. Bisa menikmati keindahan alam Kota Ambon dari langsung sekaligus itu kan langsung nampak Laut Banda kan. Tanpa perlu ke Banda maksudnya. Ya lautnya doang. Sebelum ke Banda kita lihat dulu dari jauh. Nggak kelihatan. Bumi kan bulat ya. Lihat lautnya doang. Semoga nanti kita bisa, tapi saya takut ketinggian nih. Banyak banget impian kita dari Pasir Panjang, Banda Neira. Sebelum mati pergi dulu ke Banda Neira, kemudian ke Pasir Panjang, kemudian ke Tanimbar juga, Maluku Barat Daya, pokoknya semua kabupaten kota di Maluku. Wajib Tribuners kunjungi. Kalau memang ada waktu, ada uang. Iya, benar sekali. Nanti bisa ada tour guide-nya. Nanti kita akan tinggal Tribuners cek aja ya. Kalau mau ke Banda, gimana caranya? Ada apa aja? Mau ke MBD ada apa aja? Ke Tanimbar ada apa aja? Di portal kami ya. Betul. Di Pulau Seram juga Tribuners ada banyak nanti Tribuners itu banyak banget. Ada pantai Ninfala yang viral itu apa sih namanya? Alang Saude. Benar sekali. Sungai yang biru itu loh. Apa ya? Lupa deh. Ninfala itu tuh Kalijodo. Kalijodo masuk ke tengah. Tapi kan terkenal dengan itu kan. Iya, jodoh. Harus karena siapa tahu ada jodoh. Baik deh. Berita sudah tadi mau lanjut. Kita mau 1 jam lagi mau Tribuners. Berita tadi menutup perjumpaan kita ya. Ulasan sepekan hari ini. Kembali lagi mengingatkan Tribuners jangan lupa terus update berita kami di www.tribunambon.com, dan buat Tribuners yang mau berbagi sejumlah kejadian yang tidak bisa dijangkau oleh kami boleh ke sosial media kami. Di sana ada admin. Kemudian nanti dari admin akan teruskan follow up ke reporter dan kontributor yang tersebar di beberapa wilayah dan kabupaten di Provinsi Maluku. Dan jangan lupa untuk selain follow sosial media kami, download Tribun X. Terus like, comment, share, subscribe gitu. Ada di Play Store kok. Tribuners. Dan akhir kata ya, kita akan jumpa lagi di
minggu depan bersama dengan Kami kami berdua tentu Saya saja. Tanita Patesina Dan saya Stefani Manuhutu. juga kru kami yang ada di bertugas. layar belakang mengucapkan terima kasih dan Selamat sore, Amato. amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.